Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa dan bersolawat dahulu supaya kesehatan dan rezeki selalu berlimpah kepada kita semua. Amin. Langit Jakarta baru saja melepaskan sisa-sisa gerimisnya, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang saat fajar bahkan belum berani mengintip. Di sudut kota yang terlupakan, di antara gunungan sampah yang mengeluarkan aroma khas kehidupan yang terbuang, Ricky, 30-an, memulai harinya. Tangannya yang kasar, terbiasa memilah rezeki dari sisa-sisa peradaban, bergerak lincah di atas tumpukan plastik, kardus, dan logam. Wajahnya yang letih namun menyimpan sebersit keteguhan, sesekali menengadah, seolah mencari serpihan harapan di langit yang masih kelam. Setiap sobekan karung adalah nyanyian perutnya, setiap botol bekas adalah seteguk air untuk dahaganya. Hidup, Ricky adalah simfoni kesederhanaan yang dipaksakan, di mana mimpi terbesarnya seringkali hanya sebatas perut kenyang dan atap gubuk yang tak bocor malam itu. Namun di balik tatapan matanya yang seringkali kosong, tersimpan hati yang belum sepenuhnya beku oleh kerasnya jalanan. Malam itu, entah mengapa, tumpukan sampah di sisi terjauh tempat pembuangan akhir terasa berbeda. Ada aura aneh yang menarik, gerobak Ricky mendekat. Bukan bau menyengat yang biasa, melainkan sesuatu yang samar, hampir tertelan aroma busuk dominan. Dengan lampu senter kecil yang cahayanya mulai redup, Ricky menyibak gundukan basah. Matanya terbelalak. Di antara sampah-sampah yang menjijikkan, terbaring sesosok tubuh. Bukan boneka, seorang wanita. Pakaiannya yang Ricky yakini berharga mahal meski kini sobek dan ternoda tanah, serta sesuatu yang tampak seperti darah kering di beberapa bagian membalut tubuh yang ramping itu. Wajahnya pucat pasi, rambutnya yang panjang dan indah kini acak-acakan menutupi sebagian keningnya yang terluka. Ia tak sadarkan diri, napasnya terdengar dangkal, nyaris tak kentara. Ricky terpaku. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut pada sosok tak bernyawa, tapi karena tanda-tanda kehidupan yang begitu rapuh itu. Siapa dia? Mengapa ia bisa berada di tempat hina ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar cepat di kepalanya. Sebuah dilema hebat mencengkeram Ricky. Naluri pertamanya menyuruhnya lari. Ini masalah besar. Melaporkan ke polisi. Ia bahkan tak punya KTP yang masih berlaku. Terlibat bisa berarti masalah yang tak sanggup ia tanggung. Mengabaikannya, membiarkan wanita ini mati kedinginan dan mungkin menjadi santapan hewan liar malam. Bayangan itu membuat perutnya mual, nuraninya berteriak. Ia teringat almarhumah ibunya yang selalu berpesan untuk menolong sesama selagi mampu, meski diri sendiri dalam kekurangan. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Bisiknya lirih, suara seraknya bergetar. Ia mendekat, memberanikan diri menyentuh pergelangan tangan wanita itu. Ada denyut, lemah, namun ada. Sebuah kelegaan sekaligus beban baru terasa menghantam dadanya. Ia tak mungkin meninggalkannya. Tidak bisa. Dengan sisa tenaga setelah semalaman memulung, dan dengan kehati-hatian luar biasa, Ricky berusaha mengangkat tubuh wanita itu. Bebannya terasa lebih berat dari karung rongsokan terberat yang pernah ia angkut. Setiap langkah menuju gubuk reyotnya di pinggiran TPA adalah pertaruhan. Angin malam yang dingin terasa semakin menggigit, menjadi saksi bisu perjuangan seorang pemulung menyelamatkan nyawa yang bahkan tak ia kenal. Setibanya di gubuk sempit berdinding triplek itu, Ricky membaringkan wanita itu di atas dipan bambu beralaskan tikar, pandan, lusuh miliknya.
satu-satunya tempat paling layak di sana. Ia menyelimutinya dengan sarung kumal yang masih bersih. Napas wanita itu masih terdengar berat saat Ricky hendak mencari kain bersih untuk menyeka luka di kening wanita itu. Kelopak mata sang wanita sedikit bergetar. Perlahan mata itu terbuka. Sepasang mata indah yang kini dipenuhi kabut kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Pandangannya yang sayu bertemu dengan tatapan Ricky yang cemas. Wanita itu mencoba bicara, bibirnya bergerak tanpa suara, sebelum akhirnya matanya kembali terpejam, tubuhnya kembali lemas. Ia pingsan lagi. Ricky menghela napas panjang antara lega dan khawatir. Tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang keras di saku blazer wanita yang terkoyak itu. Dengan hati-hati, ia menariknya keluar. Sebuah kartu nama berwarna emas gading dengan ukiran huruf timbul yang elegan. Regina Anindita Putri, CEO PT Cakrawala Megah Perkasa. Di bawah nama itu tertera deretan alamat kantor di kawasan bisnis paling elit Jakarta. Ricky terdiam memandangi kartu nama itu dan wajah pucat Regina bergantian. Dunianya yang kecil dan sederhana baru saja bertabrakan dengan dunia lain yang tak pernah ia bayangkan. Dan episode baru dalam hidupnya, juga hidup sang CEO, baru saja dimulai. Regina Anindita Putri, CEO. Nama dan jabatan itu berdengung di telinga Ricky, terasa begitu asing dan megah, kontras dengan aroma tanah basah dan anyir sampah yang menguar dari pakaian wanita di hadapannya. Pagi menjelang membawa serta riuh aktivitas para pemulung lain di kejauhan. Ricky tahu ia tak punya banyak waktu. Dengan hati-hati, ia menyimpan kartu nama itu di satu-satunya kaleng biskuit kosong, tempat ia menyimpan barang-barang kecil berharganya. Prioritas utamanya kini adalah wanita itu. Ia harus sadar, harus hidup. Ricky menatap wajah Regina yang masih pucat. Lukanya di kening tampak membiru. Dengan air bersih sisa semalam yang ia simpan dalam jerigen butut dan sobekan kaus lamanya yang paling bersih, Ricky mulai membersihkan luka itu dengan gerakan ragu namun lembut. Setiap sentuhan adalah doa dalam diam. Ia kemudian menyeduhkan air jahe hangat, satu-satunya minuman mewah yang ia punya, berharap bisa memberi sedikit kehangatan pada tubuh yang dingin itu. Untuk sarapan, ia merelakan sebungkus nasi dan sepotong ikan asin kecil, hasil memulung semalam yang sebenarnya ia simpan untuk dirinya, kini terhidang di samping dipan. Saat Ricky sedang termangu menatap sosok tak berdaya itu, serpihan bayangan melintas di benaknya, seolah ia bisa melihat kehidupan lain sang CEO. Mungkin beberapa jam lalu, wanita ini duduk di kursi empuk dalam ruangan ber-AC, menandatangani dokumen bernilai miliaran, atau memimpin rapat dengan puluhan staf yang menatapnya penuh hormat. Kilas balik singkat muncul di benak penonton. Regina, dengan setelan desainer yang sempurna, berjalan penuh percaya diri di lobi gedung pencakar langit. Suaranya tegas namun elegan saat memberikan instruksi melalui earpiece nirkabelnya. Lalu, bayangan itu lenyap kembali pada realita gubuk reyot, di mana sang CEO kini terbaring tak berdaya, bergantung pada belas kasihan seorang pemulung. Kontras yang begitu menyayat. Siang itu, saat Ricky baru kembali dari menjual sedikit hasil pulungannya, cukup untuk membeli sebungkus bubur polos dan beberapa tablet pereda, nyeri termurah di warung depan. Regina mulai bergerak. Kelopak matanya mengerjap perlahan. Pandangannya kosong pada awalnya,
menyapu atap triplek gubuk yang penuh tambalan, lalu pada dinding kardus yang lembab. Kebingungan total terpancar di wajahnya. Di mana aku? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia mencoba bangkit, namun kepalanya terasa berat. Pandangannya jatuh pada Ricky yang berdiri di ambang pintu membawa bungkusan bubur. Seketika, matanya membelalak ngeri. Wajah asing, tempat kumuh, pakaiannya yang kotor dan robek. Ingatannya kosong, hanya ada rasa sakit dan ketakutan yang mencekam. "Siapa kamu? Jangan sentuh aku," pekik Regina, berusaha menjauh. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menarik selimut sarung Ricky hingga ke dada, matanya liar mencari jalan keluar. Ricky meletakkan bungkusan bubur itu perlahan. "Tenang, Mbak, tenang. Saya Ricky. Saya menemukan Mbak di tempat sampah tadi malam. Mbak pingsan." Suara Ricky terdengar lembut, berusaha tak menakutinya, meski hatinya sendiri ikut berdebar melihat kepanikan wanita itu. Namun, penjelasan Ricky tak lantas membuatnya tenang. Nama Arjuna dan frasa kertas biru menggantung di udara pengap gubuk itu tak terucap, namun syarat makna misterius bagi Ricky dan tampaknya penuh horor bagi Regina. Melihat perubahan drastis pada raut wajah Regina, Ricky berusaha menenangkannya. "Mbak Regina," panggilnya lembut, sengaja menggunakan nama yang tertera di kartu nama, berharap itu bisa memicu sesuatu yang lebih positif atau setidaknya menunjukkan bahwa ia tahu sedikit tentang dirinya dan tidak bermaksud buruk. "Saya tidak tahu siapa Arjuna atau apa itu kertas biru, tapi saya yakin Mbak aman di sini bersama saya, setidaknya untuk sementara." Regina menatap Ricky lama, mencari kebohongan di matanya, namun hanya menemukan gurat kelelahan dan sorot ketulusan yang canggung. Perlahan pertahanannya sedikit runtuh. Aku tidak ingat semuanya," bisiknya, suara bergetar. "Tapi nama itu, Arjuna, dia kolega bisnisku. Kami ada pertemuan penting kemarin atau lusa. Aku tidak yakin hari apa ini." Ricky duduk di bangku reyot di sudut gubuk, memberikan ruang bagi Regina. "Ini hari Jumat, Mbak," jawab Ricky, mencoba mengingat hari terakhir. Ia benar-benar memperhatikan kalender yang sebenarnya hanya lembaran sobekan koran. "Jumat?" Regina terperangah. Ingatan lain menyeruak, lebih tajam, lebih menyakitkan. Sebuah ruangan rapat mewah, wajah-wajah tegang, suara meninggi, dan tatapan dingin Arjuna yang menusuk. Lalu ada bayangan dirinya di dalam mobil, sebuah minuman yang ditawarkan, rasa pusing yang datang tiba-tiba, dan kegelapan. Mereka mencoba membunuhku," desis Regina, matanya membelalak ngeri. Kertas biru itu bukti yang akan menghancurkan mereka. Kini, bukan hanya kebingungan, tapi teror yang nyata melukis wajah sang CEO. Ia adalah Regina Anindita Putri, pemimpin PT Cakrawala Mega Perkasa, sebuah perusahaan raksasa. Dan ia baru saja menyadari bahwa seseorang di lingkaran kekuasaannya menginginkan nyawanya. Kepanikan akan nasib perusahaan yang ia bangun dengan susah payah, nasib para karyawannya, dan tentu saja keselamatannya sendiri kini membuncah. Ricky, meskipun hanya memahami sebagian kecil dari kompleksitas dunia Regina, bisa merasakan gentingnya situasi. "Mbak harus hati-hati, sepertinya ada orang yang mencari Mbak," ujar Ricky, menceritakan tentang orang-orang berbadan tegap dan mobil mewah yang berkeliaran di sekitar TPA. Pengakuan Ricky seolah menjadi konfirmasi mimpi buruk Regina. Tubuhnya kembali gemetar. "Mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar lenyap," lirihnya.
putus asa. Siang itu, sementara Regina beristirahat dengan gelisah, Ricky diam-diam menyelinap keluar. Ia menuju lapak koran bekas langganannya, bukan untuk mencari rongsokan, tapi informasi. Dengan sedikit uang receh yang tersisa, ia membeli beberapa koran terbitan 2 hari terakhir. Di bawah temaram lampu minyak di gubuknya, jemarinya yang kasar membuka lembar demi lembar berita. Matanya terpaku pada sebuah kolom kecil di halaman kriminal dan bisnis. CEO ternama hilang misterius setelah rapat penting. Dugaan penculikan menguat. Foto yang terpampang, meski kecil dan hitam putih, jelas adalah wajah Regina, versi glamour dan penuh kuasa. Ricky menelan ludah. Wanita yang ia rawat dengan bubur dan air jahe ini benar-benar orang besar. Dan musuh-musuhnya pun, pastilah, bukan orang sembarangan. Beban di pundaknya terasa semakin berat. Menjelang sore, ketika langit mulai meredup, suara langkah kaki dan obrolan kasar terdengar mendekat ke area gubuk-gubuk pemulung. Lebih dekat dari biasanya. Ricky mengintip dari celah dinding triplek. 2. Pria berbadan besar, mengenakan jaket kulit hitam, sedang berbicara dengan nada mengancam kepada salah seorang tetangga pemulungnya, menunjukkan sebuah foto. Meski samar, Ricky yakin itu foto Regina. Jantung Ricky serasa berhenti berdetak. Mereka semakin dekat. Sangat dekat. Ia berbalik cepat, menatap Regina yang juga mendengar suara-suara itu dengan wajah tegang. "Mereka di sini," bisik Ricky, urgen. "Kita harus pergi. Sekarang!" Regina menatap Ricky. Ketakutan di matanya kini bercampur dengan secercah kepercayaan pada satu-satunya orang yang telah menunjukkan kebaikan di tengah mimpi buruknya ini. Tak ada waktu untuk bertanya. Mereka harus lari dari ancaman yang tak terlihat itu. Suara-suara kasar dan langkah kaki berat para pengejar semakin jelas terdengar, seolah mengoyak udara tipis di antara gubuk-gubuk kumuh. "Lewat belakang!" bisik Ricky panik, menarik lengan Regina yang masih lemah, namun kini dipenuhi adrenalin. "Jangan bersuara!" Mereka menyelinap keluar melalui celah di dinding belakang gubuk Ricky yang langsung berbatasan dengan tumpukan sampah lebih tinggi membentuk semacam labirin busuk. Ricky, dengan pengalamannya bertahun-tahun menjelajahi medan yang tak ramah itu, bergerak cepat meski harus memapah Regina. Bau menyengat kini tak lagi mereka hiraukan. Yang terpenting adalah menjauh dari para pemburu. Dari kejauhan, mereka mendengar suara pintu gubuk Ricky didobrak kasar, diikuti umpatan marah saat para pengejar tak menemukan siapapun di dalamnya. "Sialan, pemulung itu pasti menyembunyikannya. Cari sampai dapat." Suara itu, penuh amarah dan ancaman, membuat bulu kuduk Regina berdiri. Ini bukan lagi sekadar dugaan, ini adalah perburuan. Di bawah temaramnya sisa cahaya senja yang menyusup di antara gedung-gedung tinggi di kejauhan, Ricky membawa Regina menyusuri jalan-jalan tikus, gorong-gorong yang hampir kering, dan lorong-lorong sempit di antara pemukiman liar yang padat. Setiap bayangan terasa mengancam, setiap suara membuat mereka tersentak. Regina, yang terbiasa berjalan di atas karpet tebal dan lantai marmer, kini harus terseok-seok di atas tanah becek dan sampah yang berserakan, namun ia tak mengeluh. Keinginannya untuk hidup mengalahkan segalanya. Mereka tidak akan menyerah, Ricky, ucap Regina terengah-engah saat mereka berhenti sejenak di kolong jembatan yang gelap dan lembab. Ada dokumen kertas biru yang kusebut tadi. Itu berisi semua bukti korupsi besar di lingkar direksi perusahaanku sendiri, melibatkan orang-orang sangat berkuasa, termasuk Arjuna,
yang selama ini kuanggap tangan kananku. Aku berencana menyerahkannya ke pihak berwajib minggu depan. Mereka pasti tahu, karena itu mereka melakukan ini padaku." Pengakuan Regina mengalir deras. Kini ia tak punya alasan untuk tidak mempercayai pemulung yang telah 2 kali menyelamatkan nyawanya ini. Ricky mendengarkan dengan seksama, rahangnya mengeras. Ia mungkin tak mengerti seluk-beluk dunia korporat, tapi ia mengerti arti pengkhianatan dan kejahatan. Kita harus cari cara menghubungi seseorang yang bisa Mbak percaya, kata Ricky. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Regina mengangguk lemah. Ada Pak Herman, kepala keamanan pribadiku. Dia sangat setia, tapi bagaimana menghubunginya? Ponselku hilang, semua kartu kreditku. Ricky berpikir keras. Uangnya hanya tersisa beberapa lembar, ribuan. Cukup untuk sekali makan berdua atau mungkin telepon umum, cetusnya. Masih ada beberapa di sekitar pasar lama. Kita bisa coba dari sana malam ini saat suasana lebih sepi. Rencana itu nekat. Keluar ke tempat publik bahkan di malam hari adalah risiko besar. Apalagi kondisi Regina masih sangat rentan. Luka di keningnya kembali berdenyut dan wajahnya semakin pucat karena kelelahan dan kurangnya asupan layak. Setiap langkah adalah perjuangan baginya. Ricky merobek bagian bawah kaosnya yang masih lumayan bersih untuk dijadikan penutup kepala seadanya bagi Regina, menyamarkan wajahnya. Malam semakin larut ketika mereka dalam kepanikan. Ricky menarik Regina menjauhi keramaian pasar yang mulai menyadari ada keributan, kembali ke labirin gang-gang sempit yang hanya ia kuasai. Mereka tahu kita akan coba menghubungi seseorang. Desis Ricky, napasnya memburu. Pasti semua jalur komunikasi Mbak sudah mereka pantau. Regina terisak, rasa putus asa hampir melumpuhkannya. Lalu kita harus bagaimana, Ricky? Kemana lagi kita bisa pergi? Di tengah kekalutan itu, Ricky teringat Mang Udin, seorang pemulung tua yang tinggal di sebuah bedeng semi permanen di bawah jembatan layang kereta api, tak jauh dari area TPA, namun cukup tersembunyi. Mang Udin adalah sosok yang dihormati di kalangan mereka, bijaksana dan banyak akal. Ada satu tempat, kata Ricky. Mungkin tidak nyaman, tapi untuk malam ini kita akan aman di sana. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka menuju ke sana. Mang Udin mau kesusuan dengan wajah keriput namun mata yang masih tajam, terkejut melihat Ricky datang malam-malam bersama seorang wanita yang jelas bukan dari dunia mereka. Tanpa banyak bertanya, setelah mendengar sepatah dua patah penjelasan Ricky yang terputus-putus tentang masalah besar dan orang jahat, lelaki tua itu mengangguk paham. Ia memberikan mereka ruang di balik tumpukan karung-karung miliknya, menawarkan air putih dan sepotong singkong rebus sisa makannya. Bantuan tulus dari lingkaran Ricky ini, sekecil apapun, terasa begitu besar bagi Regina yang dunianya kini dipenuhi ancaman. Sementara Regina mencoba mengatur napasnya yang masih tak beraturan, pikirannya melayang pada Arjuna. Kilas balik menghantamnya. Arjuna, dengan senyumnya yang dulu ia anggap menawan dan penuh loyalitas, berdiri di sisinya saat peresmian cabang baru perusahaan. Arjuna yang memberinya masukan-masukan brilian yang ia percaya sepenuhnya. Namun, ada juga bayangan lain, tatapan aneh Arjuna beberapa minggu terakhir, pertanyaannya yang terlalu mendetail tentang kertas biru, dan akhirnya senyum dinginnya di rapat terakhir sebelum semua ini terjadi saat Regina dengan tegas menolak proposal Arjuna yang berpotensi merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi segelintir orang. Pengkhianatan Arjuna kini terasa seperti belati
yang menusuk tepat di jantungnya. Dialah dalang semua ini, ia yakin. Ambisi dan keserakahan telah mengubah sahabat menjadi monster. "Ricky," bisik Regina, lemah dari balik karung. "Aku harus coba hubungi satu orang lagi, namanya Sarah, asisten pribadiku. Dia masih muda, mungkin belum terkontaminasi mereka. Aku percaya dia." Ricky ragu. "Setelah kejadian tadi, aku tahu," potong Regina. "Tapi dia satu-satunya harapanku yang tersisa. Dia tahu jadwalku, dia tahu beberapa rahasiaku. Dia juga tahu di mana aku menyimpan salinan digital kertas biru itu sebagai cadangan. Dengan bantuan Mang Udin yang memiliki ponsel tua, meski hanya bisa untuk SMS dan telepon biasa, Regina mencoba mengirimkan pesan singkat kepada Sarah menggunakan bahasa kode yang hanya mereka berdua mengerti, meminta pertemuan di sebuah tempat yang dulu sering mereka datangi untuk makan siang, sebuah kafe kecil yang tak terlalu mencolok untuk keesokan harinya. Balasan datang beberapa saat kemudian. "Saya mengerti, Mbak. Saya akan datang. Hati-hati." Secerca harapan kembali menyala. Keesokan paginya, dengan penampilan yang disamarkan sebisanya, dibantu Mang Udin yang memberikan pakaian bekas layak pakai milik almarhumah istrinya untuk Regina, Ricky mengantar Regina menuju titik pertemuan. Mereka ekstra hati-hati. Ricky menunggu di seberang jalan, mengawasi dari kejauhan, sementara Regina masuk ke kafe. Sarah datang tak lama kemudian, wajahnya pucat dan tegang. Mereka berbicara singkat. Regina bisa merasakan ada yang aneh. Sarah tampak gelisah dan terus melirik keluar jendela. Namun, Regina terlalu berharap untuk menyadari sepenuhnya bahaya yang mengintai. Sarah menyerahkan sebuah tas kecil, mengatakan isinya adalah beberapa barang pribadi Regina dan sedikit uang tunai. Saat Regina hendak mengucapkan terima kasih dan menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba pintu kafe didobrak dari luar. Dua orang berbadan tegap yang sama dengan yang mengejar mereka semalam masuk, diikuti oleh Arjuna. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Kerja bagus, Sarah," kata Arjuna, dingin, melirik asisten Regina yang langsung menunduk ketakutan. Air matanya jatuh. Pengkhianatan kedua lebih menyakitkan karena datang dari orang yang ia percaya sebagai harapan terakhir. Tas yang diberikan Sarah ternyata berisi pelacak. Regina, kau benar-benar merepotkan," desis Arjuna mendekat Ricky yang melihat semua itu dari seberang jalan, tak bisa tinggal diam. Ia berteriak, mencoba mengalihkan perhatian, lalu nekat berlari menyeberang jalan yang ramai menuju kafe. Ia tahu ini gila, tapi ia tak bisa membiarkan Regina tertangkap begitu saja. Salah satu anak buah Arjuna menghadang Ricky di pintu. Terjadi pergulatan singkat. Ricky dengan kekuatan nekatnya berhasil mendorong pria itu hingga terhuyung. Ia mencoba meraih Regina. "Mbak Regina, lari!" Namun sebelum ia bisa berbuat lebih banyak, anak buah Arjuna yang lain dari samping menghantamkan sebuah benda keras ke punggung Ricky. Brak! Ricky terpekik kesakitan. Tubuhnya langsung ambruk ke lantai, pandangannya mengabur. Hal terakhir yang ia lihat adalah wajah Regina yang penuh kengerian dan keputusasaan, serta seringai kemenangan Arjuna sebelum kegelapan menelannya. Ketika Ricky sadar, kepalanya berdenyut hebat, dan rasa sakit yang tajam menjalar di punggung serta bahu kirinya. Pandangannya buram, namun ia bisa merasakan tangan Regina yang dingin menggenggam erat jemarinya, dan suara isak tertahan di dekatnya. Mereka berada di sebuah bangunan tua yang setengah runtuh, jauh lebih buruk dari kolong jembatan atau gubuk Mang Udin. Dindingnya berlumut, atapnya bocor di banyak tempat.
dan hanya ada cahaya remang yang masuk dari lubang-lubang di tembok. Entah bagaimana Regina berhasil menyeret atau memapahnya ke tempat itu setelah kekacauan di kafe. Yang jelas, mereka lolos meski harus membayar mahal. "Ricky, maafkan aku. Ini semua salahku," bisik Regina, suaranya serak oleh tangis dan rasa bersalah yang mendalam. Ia membersihkan luka di pelipis Ricky dengan sobekan bajunya yang dibasahi air hujan yang ia tampung di sebuah wadah kaleng berkarat. "Karena aku, kamu jadi begini." Ricky mencoba tersenyum meski lebih mirip ringisan. "Bukan, salah Mbak," katanya terbata. "Sudah, nasib saya mungkin Mbak. Yang penting, Mbak Regina selamat." Pukulan di punggungnya membuatnya sulit bernapas lega, dan bahunya terasa seperti terlepas dari sendinya. Ia tak bisa banyak bergerak. Keputusasaan kini benar-benar mencengkeram Regina. Mereka terpojok. Ricky, satu-satunya pelindungnya, kini terluka parah karenanya. Uang tak punya, tempat persembunyian semakin menyedihkan, dan para pengejar pasti semakin murka. Rasanya lebih baik menyerah saja. Namun, melihat Ricky yang meski kesakitan luar biasa masih mencoba menghiburnya, sesuatu dalam diri Regina bergejolak. Di titik terendah inilah, di tengah bau anyir dan debu bangunan tua, mereka mulai berbagi cerita yang lebih dalam. Regina menceritakan impiannya membangun perusahaan dari nol, idealisme awalnya, hingga bagaimana ia perlahan dikelilingi serigala berbulu domba seperti Arjuna. Ia bicara tentang kesepian di puncak kekuasaan dan kekecewaan pada dunianya yang penuh kepalsuan. Ricky, dengan napas yang masih tersengal, balas bercerita tentang kehidupannya yang keras namun jujur, tentang almarhumah ibunya yang selalu mengajarkan kebaikan meski hidup pas-pasan, tentang mimpinya dulu ingin punya warung makan kecil agar tak ada lagi orang kelaparan di sekitarnya, sebuah mimpi yang terkubur oleh kenyataan pahit. Ia tak menyalahkan takdir, hanya menjalani apa yang ada dengan ketabahan yang menggetarkan hati Regina. Kebijaksanaan sederhana seorang pemulung itu menampar Regina, menyadarkannya betapa ia selama ini terlalu fokus pada materi dan kekuasaan. Malam itu, di antara rintik hujan yang menembus atap dan suara decit tikus, ikatan mereka semakin menguat. Bukan lagi antara CEO dan pemulung, tapi antara dua manusia yang sama-sama terluka dan berjuang untuk bertahan hidup. Entah dari mana datangnya, mungkin dari cerita Ricky, atau dari kemuakan melihat dirinya sendiri yang hampir menyerah, sebuah percikan api semangat menyala di mata Regina. Tidak, ia tidak akan kalah semudah ini. Arjuna dan para pengkhianat itu tidak boleh menang. Ia teringat, kertas biru itu, bukti kejahatan mereka. Salinan digitalnya masih aman, terenkripsi di sebuah cloud storage yang hanya ia dan Sarah yang seharusnya tahu kata sandinya. Sarah sudah berkhianat, tapi kata sandinya belum tentu ia berikan pada Arjuna. "Ricky," kata Regina tiba-tiba, matanya kini memancarkan tekad yang baru. "Aku tidak akan menyerah. Mereka mengambil semuanya dariku, tapi mereka tidak akan mengambil harga diriku dan kebenaran." Ia mulai berpikir keras, menganalisis setiap detail, setiap kemungkinan. Arjuna pasti berpikir ia sudah lumpuh dan tak berdaya. Itu bisa jadi keuntungan. Lalu, sebuah ide brilian muncul, berisiko, namun mungkin satu-satunya jalan keluar. Ide yang akan menggunakan ketidaktahuan Arjuna tentang dunia Ricky dan mungkin melibatkan Ricky dengan cara yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, bahkan oleh Ricky sendiri. "Ada seorang wartawan investigasi," kata Regina, matanya berbinar. "Namanya Bayu Wisesa. Dia independen, punya reputasi bersih,
dan tidak takut berhadapan dengan kekuasaan. Dulu, aku pernah beberapa kali menolak permintaannya untuk wawancara eksklusif karena aku terlalu sibuk dan angkuh. Ironi itu terasa pahit, namun kini menjadi secercah harapan. Aku harus menghubunginya, mengirimkan dia semua bukti yang kumiliki. Masalahnya adalah bagaimana? Ponsel tak ada, akses internet apalagi, dan mereka tak bisa keluar dari persembunyian ini dengan mudah, terutama dengan kondisi Ricky. Regina memandang berkeliling bangunan tua itu. Matanya tertumbuk pada sebuah poster kampanye pemilu lama yang sudah sobek dan kotor, menempel di dinding. Di sana ada alamat surel redaksi sebuah media kecil namun kritis, tempat Bayu Wisesa pernah beberapa kali menulis sebagai kontributor lepas. Sebuah alamat surel umum. "Ricky," ujar Regina, nada suaranya kini lebih mantap. "Aku tahu ini gila, tapi bisakah kamu menuliskan sebuah pesan untukku? Sangat singkat. Aku akan mendiktekannya. Kita akan coba selipkan ini ke salah satu anak jalanan atau pedagang asongan yang mungkin lewat di sekitar sini besok pagi, berharap pesan ini sampai ke tangan seseorang yang bisa mengakses internet dan mengirimkannya ke alamat surel itu. Ini adalah pertaruhan terbesar mereka. Mengandalkan kebaikan orang asing dan berharap pesan samar itu bisa memicu sesuatu yang besar." Regina mengambil secarik kertas kusam dari saku baju bekas yang ia kenakan dan sebuah pensil pendek yang Ricky selalu bawa. Tangannya gemetar, namun hatinya dipenuhi harapan baru. Di bawah cahaya remang yang menyelinap masuk ke bangunan tua itu, Regina mendiktekan pesan singkat kepada Ricky. Sebuah pesan yang berisi alamat surel Bayu Wisesa, sebuah kode yang mengindikasikan pengirimnya adalah dirinya, dan petunjuk samar tentang kertas biru serta bahaya yang mengancam nyawanya. Ricky, dengan bahu yang masih terasa ngilu dan kepala yang sesekali berdenyut, menulis dengan hati-hati di atas sobekan kertas kusam itu. Setiap huruf adalah pertaruhan. Keesokan paginya, sebelum matahari terlalu tinggi, Ricky dengan susah payah menyelinap keluar dari persembunyian mereka. Ia harus menemukan kurir yang tepat. Matanya tertuju pada sekelompok anak jalanan yang biasa mangkal di perempatan tak jauh dari sana, anak-anak yang sering ia bagi sisa makanan jika ada. Dengan sedikit sisa uang yang entah bagaimana masih terselip di kantong celananya yang sobek, mungkin rezeki yang tak terduga, Ricky mendekati salah satu anak yang paling besar, Dani namanya, yang ia tahu cukup cerdik, dan panggil Ricky. "Pelan, ada titipan penting. Pesan ini harus dikirim ke alamat email yang tertulis. Ada sedikit upah kalau berhasil." Ricky menyerahkan kertas dan sisa uangnya. Ia tak bisa menjelaskan banyak, hanya sorot matanya yang penuh harap dan urgensi. Dani menatap Ricky, lalu ke kertas itu, mengangguk singkat dan menghilang di keramaian pagi. Ricky hanya bisa berdoa. Sementara itu, Regina di persembunyiannya tak henti-hentinya cemas. Setiap suara dari luar membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Arjuna tidak akan tinggal diam. Kekalahan di kafe kemarin pasti membuat Arjuna semakin kalap. Dan benar saja, di markasnya yang mewah, Arjuna, 40-an, kolega bisnis yang kini menjadi antagonis utama, menggeram marah pada anak buahnya. Wanita itu dan pemulung sialan itu masih berkeliaran. Cari mereka sampai ke lubang tikus sekalipun. Aku tidak mau ada berita apapun bocor sebelum RUPS minggu depan. Ancamannya terasa dingin dan mematikan. Ia tahu Regina tidak akan menyerah begitu saja. Ia memerintahkan penyisiran lebih intens di area-area kumuh, tempat yang ia yakini menjadi
persembunyian mereka. Ia juga menyadap semua komunikasi orang-orang yang pernah dekat dengan Regina, termasuk Bayu Wisesa, wartawan yang reputasinya mulai ia khawatirkan. Beberapa jam terasa seperti selamanya bagi Ricky dan Regina. Tiba-tiba Dani, si anak jalanan, kembali ke bangunan tua itu, wajahnya sedikit bangga. "Sudah bang, sudah kukirim dari warnet teman bapakku, persis seperti yang abang tulis." Secercah kelegaan, namun belum sepenuhnya. Apakah pesan itu akan dibaca? Apakah Bayu Wisesa akan percaya dan bertindak? Di tempat lain, Bayu Wisesa, 30-an akhir, seorang wartawan investigasi yang idealis, sedang menatap layar laptopnya dengan kening berkerut. Sebuah email tanpa subjek dari alamat anonim masuk ke folder spam redaksi yang secara tak sengaja ia buka. Isinya singkat dan penuh teka-teki, menyebut nama Regina Anindita Putri, kertas biru, dan sebuah kode yang samar-samar ia kenali sebagai kode yang pernah Regina gunakan dalam sebuah catatan off the record dengannya beberapa tahun lalu saat ia mencoba mewawancarainya. Insting jurnalistiknya langsung menyala. Ini bukan email biasa. Bayu mulai melakukan penelusuran cepat. Berita hilangnya Regina, rumor masalah internal di Pitik, cakrawala megah perkasa. Potongan-potongan puzzle mulai terbentuk. Ia memutuskan untuk bertindak. Namun tindakan Bayu tak luput dari pantauan Arjuna yang sudah mengantisipasi pergerakan wartawan itu. Arjuna tersenyum licik. "Bagus, biarkan dia mencari. Justru itu akan menuntun kita pada sumbernya." Kembali ke bangunan tua, Ricky dan Regina mulai merasakan secercah harapan. Namun, harapan itu segera direnggut. Malam itu, saat mereka baru saja akan memejamkan mata, suara langkah kaki berat dan senter yang menyorot liar mengepung persembunyian mereka. "Lebih banyak dari sebelumnya. Keluar kalian, kami tahu kalian di dalam." Suara Arjuna menggema, dingin dan penuh kemenangan. Rupanya, Dani tanpa sadar telah diikuti, atau salah satu informan Arjuna di jalanan berhasil melacak pergerakan Ricky. Ricky dan Regina saling pandang. Tak ada lagi jalan keluar. Bangunan tua itu telah terkepung rapat. Pertaruhan terakhir mereka untuk mengirim pesan sepertinya berhasil memancing reaksi, namun kini justru membawa mereka ke mulut singa. Pintu reyot di depan mereka didobrak dengan kasar. Sosok Arjuna berdiri di ambang pintu, diapit dua anak buahnya yang berwajah sangar. Seringai Arjuna semakin lebar melihat Ricky yang berusaha melindungi Regina di belakangnya. Akhirnya, permainan petak umpet ini selesai juga. Regina desis. "Arjuna, dan kau pemulung, kau benar-benar memilih mati dengan cara yang sulit." Konfrontasi yang tak terhindarkan kini ada di depan mata. Arjuna melangkah masuk ke ruangan kumuh itu, tatapannya merendahkan, seolah menikmati pemandangan Ricky yang berusaha tegar melindungi Regina yang berdiri di belakangnya dengan napas tertahan. Bau debu dan kelembapan bercampur dengan aura ancaman yang pekat. "Sungguh menyedihkan, Regina," Arjuna memulai. Suaranya pelan namun penuh racun. "Seorang CEO sepertimu harus berakhir di tempat seperti ini, dilindungi oleh sampah masyarakat." Ia melirik Ricky dengan hina. "Berikan kertas biru itu padaku, dan mungkin aku masih bisa berbaik hati pada teman pemulungmu ini. Anggap saja ucapan terima kasih karena sudah menjagamu." Regina, meski gentar, berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Pengalaman beberapa hari terakhir telah menempa sisi lain dirinya. "Kebenaran tidak akan pernah bisa kau bungkam, Arjuna," balasnya
Suaranya bergetar, namun tegas. Semua kebusukanmu akan terungkap. Arjuna tertawa dingin. Keberanian yang sia-sia. Di dunia ini, Regina, uang dan kekuasaan yang bicara. Dan aku punya keduanya. Siapa yang akan percaya pada seorang wanita gila yang ditemukan di tempat sampah dan seorang pemulung buta huruf? Saya mungkin buta huruf di mata orang seperti Anda. Ricky menyela, suaranya serak namun mantap, mengejutkan Arjuna dan bahkan Regina sendiri. Ia maju selangkah, menempatkan dirinya lebih jelas di antara Arjuna dan Regina, meski bahunya masih terasa sakit. Tapi saya tidak buta hati. Saya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan Anda adalah orang yang salah. Kemarahan Arjuna terpancing oleh keberanian tak terduga dari Ricky. Tutup mulutmu, bedebah. Kau bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Salah satu anak buah Arjuna bergerak maju, hendak menyerang Ricky. Berhenti! Tiba-tiba, sebuah suara lantang menggema dari arah pintu masuk bangunan tua yang kini sudah jebol. Pedong semua mata menoleh. Di sana berdiri Bayu Wisesa, sang wartawan investigasi, dengan ponsel di tangan yang sedang merekam. Di belakangnya beberapa polisi berseragam lengkap dengan wajah tegang dan senjata siaga. Kilatan lampu blitz dari kamera wartawan lain yang menyertai Bayu membutakan sesaat. Wajah Arjuna langsung pucat pasi. Seringai kemenangannya lenyap seketika, digantikan keterkejutan dan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Bayu Wisesa, polisi? Apa-apaan ini? Bayu tersenyum tipis. Terima kasih atas petunjuknya, Regina Anindita Putri. Email Anda sangat membantu. Ia kemudian beralih ke polisi. Pak, saya rasa kita punya cukup bukti awal untuk menahan Tuan Arjuna di sini atas dugaan percobaan pembunuhan, penculikan, dan berbagai tindak kriminal korporasi lainnya yang akan segera saya publikasikan. Polisi bergerak cepat. Arjuna dan anak buahnya yang kaget tak bisa berbuat banyak saat tangan mereka diborgol. Ini jebakan, saya difitnah, teriak Arjuna kalap, namun tak ada yang menggubris. Aura kekuasaannya runtuh seketika. Regina terduduk, lemas di lantai yang kotor, air mata akhirnya tumpah ruah, bukan lagi karena takut, tapi karena kelegaan yang luar biasa. Ricky, meski tubuhnya sakit, menghela napas panjang. Beban berat serasa terangkat dari pundaknya. Ia menatap Regina, lalu ke arah Bayu dan para polisi. Semuanya terjadi begitu cepat. Saat Arjuna digiring keluar, ia menatap Regina dengan penuh kebencian. Ini belum berakhir, Regina. Kau akan membayar semua ini. Ancamnya sebelum menghilang, ditelan kerumunan polisi dan wartawan yang mulai mengerubungi tempat itu. Kebenaran mulai terkuak. Bayu Wisesa dengan sigap mulai mewawancarai Regina yang masih syok. Sementara tim medis yang datang bersama polisi memeriksa kondisi Ricky dan Regina. Lampu kamera terus menyorot. Dua dunia yang berbeda kini menjadi pusat perhatian. Setelah pemeriksaan awal, Regina dinyatakan aman meski mengalami dehidrasi dan syok berat. Luka Ricky juga segera ditangani. Di tengah hiruk-pikuk itu, saat beberapa petugas hendak membawa Ricky ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, Regina bangkit. Dalam hitungan jam kisah mereka, CEO cantik yang diculik dan diselamatkan oleh seorang pemulung berhati mulia meledak menjadi berita utama di seluruh negeri. Foto Regina yang tegar diapit Ricky, yang tampak lugu dengan perban di pelipisnya, menghiasi halaman depan koran dan portal berita online. Tagar Camacela Regina sang pemberani dan Ricky pahlawan dari sampah menjadi trending topik di media sosial.
Regina, setelah mendapatkan perawatan medis yang layak dan kembali ke apartemen mewahnya yang steril, merasa dunianya jungkir balik dengan cara yang berbeda. Dukungan publik mengalir deras. Ia dipuji sebagai simbol keberanian melawan korupsi, wanita tangguh yang tak gentar menghadapi ancaman. Namun di tengah semua itu, bayangan gubuk reot Ricky, kehangatan air jahe sederhana, dan ketulusan seorang pria yang tak punya apa-apa selain hati nuraninya terus menghantuinya. Semua kemewahan di sekelilingnya kini terasa hampa. Sementara itu, Ricky mendadak menjadi selebritas. Tawaran bantuan datang silih berganti. Mulai dari sumbangan uang tunai dalam jumlah besar dari para dermawan dadakan, tawaran pekerjaan sebagai petugas kebersihan di gedung-gedung mewah dengan gaji menggiurkan, hingga janji sebuah rumah sederhana dari pemerintah daerah. Wartawan tak henti memburunya, ingin mengorek kisah heroiknya. Ricky, yang terbiasa dengan kesunyian dan anonimitas tempat pembuangan sampah, merasa luar biasa canggung dan bingung. Ia menginap sementara di sebuah rumah singgah yang disediakan oleh salah satu yayasan sosial. Namun, hatinya resah. Semua perhatian ini terasa asing dan menyesakkan. Regina, di tengah kesibukannya, memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan mengurus kekacauan di perusahaannya pasca penangkapan Arjuna, tak henti memikirkan Ricky. Ia merasa berhutang nyawa, berhutang segalanya. Ia ingin memastikan Ricky mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, setiap kali ia mencoba menawarkan bantuan materi yang signifikan melalui perwakilannya, Ricky dengan halus menolaknya. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Mbak. Tidak perlu berlebihan." Begitu pesannya yang disampaikan kembali kepada Regina. Penolakan Ricky membuat Regina semakin merenung. Ia mulai mempertanyakan esensi balas budi. Apakah dengan memberinya uang dan fasilitas, lantas semuanya selesai? Pengalamannya beberapa hari terakhir melihat dunia dari kacamata Ricky membuka matanya lebar-lebar tentang ketidakadilan sosial, tentang ketulusan yang tak bisa dibeli, dan tentang arti sejati dari kekayaan. Kembali menjadi CEO PT Cakrawala, megah perkasa dengan cara yang sama seperti dulu kini terasa hambar. Apakah ini kehidupan yang benar-benar ia inginkan? Di sisi lain, Ricky, meski menolak hadiah-hadiah besar, bukannya tak mendambakan kehidupan yang lebih baik. Namun, harga dirinya sebagai seorang lelaki yang terbiasa bekerja keras dengan tangannya sendiri membuatnya enggan menerima belas kasihan. Ia terbuka pada kesempatan, bukan sumbangan. Kesempatan untuk belajar, untuk mandiri dengan cara yang terhormat. Beberapa minggu kemudian, setelah badai media sedikit mereda dan proses hukum terhadap Arjuna mulai berjalan, Regina memutuskan untuk menemui Ricky secara langsung. Bukan sebagai Regina Anindita Putri sang CEO yang berkuasa, namun sebagai Regina, wanita yang pernah diselamatkannya. Ia datang ke rumah singgah itu tanpa pengawalan, dengan pakaian sederhana, membawa sebungkus kecil makanan kesukaan Ricky yang pernah ia sebutkan, sambil lalu saat mereka bersembunyi, nasi uduk dengan semur jengkol. Ricky terkejut melihat kedatangan Regina. Mereka duduk di teras belakang rumah singgah yang sederhana, ditemani semilir angin sore. Suasana terasa canggung pada awalnya. "Bagaimana kabar bahumu, Ricky?" tanya Regina, memecah kesunyian. "Sudah jauh lebih baik, Mbak. Berkat dokter yang Mbak kirim," jawab Ricky, sedikit tersipu. Setelah berbasa-basi sejenak, Regina menatap Ricky dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Ada kehangatan, keseriusan, dan secercah keraguan yang justru membuatnya terlihat lebih manusiawi. "Ricky," ujarnya pelan, "aku tahu kamu sudah menolak banyak tawaran,
Aku mengerti dan sangat menghargai prinsipmu. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Tapi aku datang ke sini bukan untuk menawarkan uang atau pekerjaan sebagai balas budi semata. Regina memajukan tubuhnya sedikit. Aku punya sebuah gagasan, sesuatu yang mungkin gila, sesuatu yang berbeda, dan aku butuh pendapatmu, bahkan mungkin bantuanmu dengan caramu sendiri. Ricky menatap Regina dengan dahi berkerut, penuh rasa ingin tahu. Tawaran macam apa lagi ini? Matanya yang jernih dan tulus menunggu kelanjutan kalimat Regina, sebuah kalimat yang akan menjadi jembatan menuju akhir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertanyaan yang menggantung di udara beberapa minggu lalu kini mulai menemukan bentuk jawabannya yang mengejutkan. Regina menarik napas dalam, mengumpulkan semua keyakinan yang telah ia pupuk selama berminggu-minggu refleksi. "Ricky," kata Regina, suaranya mantap namun tetap lembut. "Aku tidak akan kembali memimpin PT Cakrawala Megah Perkasa dengan cara yang sama. Skandal Arjuna telah membuka borok yang lebih dalam dan terus terang hatiku tidak lagi di sana. Pengalaman bersamamu melihat dunia dari sisimu telah mengubah segalanya bagiku." Ia melanjutkan, "Aku berencana mendirikan sebuah yayasan besar, atau mungkin lebih tepatnya, sebuah perusahaan sosial. Namanya mungkin Asa Bersama Kita. Fokusnya adalah memberdayakan komunitas seperti komunitasmu, para pemulung, anak jalanan, mereka yang selama ini terpinggirkan. Kita akan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, di mana para pekerja seperti dirimu mendapatkan upah layak, jaminan kesehatan, akses pendidikan untuk anak-anak mereka, dan pelatihan keterampilan agar mereka punya pilihan masa depan yang lebih baik." Ricky terdiam, mencoba mencerna setiap kata Regina. Ini jauh dari sekadar tawaran pekerjaan atau sejumlah uang. "Dan untuk ini, Ricky," Regina menatap langsung ke mata Ricky, "aku tidak butuh karyawan yang sekadar menjalankan perintah. Aku butuh mitra, seseorang yang mengerti denyut nadi komunitas itu dari dalam, seseorang yang punya integritas dan hati seperti dirimu. Aku ingin kamu menjadi penasihat utama, atau bahkan salah satu direktur operasional di Asa Bersama Kita. Kamu yang akan membantu merancang program, memastikan semuanya berjalan adil dan tepat sasaran. Tentu, kamu akan mendapatkan pelatihan manajerial, pendampingan, semua yang kamu butuhkan untuk peran ini. Tapi yang tak ternilai adalah pengalaman hidup dan kejujuranmu." Dunia Ricky seakan berhenti berputar. Seorang pemulung menjadi direktur, penasihat utama sebuah yayasan besar, rasanya seperti mimpi yang terlalu muluk. Ada keraguan di wajahnya. "Tapi, Mbak, saya hanya pemulung. Saya tidak sekolah tinggi. Mana mungkin?" "Justru karena itu, Ricky," tukas Regina penuh semangat. "Kamu punya sekolah kehidupan yang tidak dimiliki oleh para sarjana lulusan luar negeri sekalipun. Kamu tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan, bukan apa yang kita pikir mereka butuhkan. Keberanianmu, ketulusanmu menyelamatkanku tanpa pamrih, itu sudah lebih dari cukup sebagai kualifikasi awal. Sisanya kita bisa belajar bersama." Regina tersenyum tulus. "Ini bukan belas kasihan, Ricky. Ini adalah pengakuan atas nilaimu dan ajakan untuk berjuang bersama demi sesuatu yang lebih besar." Air mata haru mulai menggenang di pelupuk mata Ricky. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah pengakuan yang begitu tulus dan kesempatan yang tak pernah berani ia mimpikan. Setelah pergulatan batin singkat, ia mengangguk pelan, senyum tipis terukir di bibirnya. "Jika Mbak Regina percaya saya bisa, saya akan coba demi teman-teman saya, demi masa depan yang lebih baik." Dan begitulah perjalanan baru mereka dimulai.
tidak mudah. Ada banyak cibiran dari kalangan elit yang meragukan kapasitas Ricky. Ada birokrasi yang rumit dan tantangan lapangan yang berat. Namun Regina dengan jaringan dan sumber dayanya, serta Ricky dengan pemahaman akar rumput dan ketulusannya, menjadi tim yang solid. Ricky belajar dengan cepat, menyerap ilmu manajemen dan kepemimpinan, namun tak pernah kehilangan kesederhanaan dan empatinya. Regina menemukan kebahagiaan baru dalam membangun sesuatu yang berdampak nyata, jauh dari intrik dan tekanan dunia korporat lamanya. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih membumi. 1 tahun kemudian, di sebuah lahan luas yang dulunya adalah bagian dari tempat pembuangan akhir yang kumuh, kini berdiri sebuah pusat pengelolaan sampah modern dan ramah lingkungan milik Yayasan ASA bersama kita. Di sekitarnya ada bangunan sekolah sederhana namun bersih untuk anak-anak para pekerja, sebuah klinik kecil, dan balai pelatihan keterampilan. Para pekerja yang mayoritas adalah mantan pemulung, kini mengenakan seragam yang layak, bekerja dengan alat pelindung diri, dan menerima upah yang jauh di atas standar sebelumnya. Wajah mereka tak lagi kuyu, melainkan penuh semangat dan harapan. Di ruang rapat sederhana namun fungsional di salah satu bangunan itu, Ricky kini dengan penampilan lebih rapi, kemeja sederhana namun bersih, rambutnya dipotong pendek, sedang memimpin sebuah diskusi dengan beberapa perwakilan pekerja dan staf yayasan. Ia berbicara dengan tenang namun penuh percaya diri, sesekali diselingi candaan khasnya yang membuat suasana cair. Regina duduk di sampingnya, lebih banyak mendengarkan, sesekali memberikan masukan atau tersenyum bangga melihat perkembangan Ricky. Tak ada lagi jarak sosial di antara mereka, yang ada hanyalah rasa saling menghargai sebagai mitra sejati. Setelah rapat selesai, Ricky dan Regina berjalan meninjau area pusat pengelolaan. Anak-anak berlarian riang di halaman sekolah. Beberapa ibu sedang mengikuti pelatihan menjahit di balai. Siapa sangka Ricky, kata Regina sambil tersenyum menatap pemandangan itu. Gundukan sampah tempat kita pertama bertemu bisa bertransformasi menjadi tempat penuh harapan seperti ini. Ricky tersenyum. Mungkin, Mbak, harta karun yang sesungguhnya memang tidak selalu berkilau emas atau permata. Kadang, ia tersembunyi di tempat yang paling tak terduga, menunggu ditemukan oleh hati yang mau melihat lebih dalam. Ia menatap Regina. Dan kadang, harta itu adalah kesempatan untuk membuat perubahan sekecil apapun. Mereka berdua terdiam, membiarkan angin sore menerpa wajah. Tak ada romansa klise yang terjalin, namun ada ikatan persahabatan dan kemitraan yang jauh lebih dalam dan bermakna. Mereka telah menemukan harta mereka masing-masing bukan dalam bentuk kekayaan materi, tapi dalam keberanian untuk berubah, berbagi, dan memberi arti pada setiap napas kehidupan. Kisah mereka menjadi inspirasi, membuktikan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi awal dari perubahan besar, dan bahwa setiap individu, tak peduli latar belakangnya, memiliki potensi untuk menjadi pahlawan dengan caranya sendiri. Pertemuan tak terduga di tumpukan sampah itu telah melahirkan sebuah awal yang tak pernah ada dalam dongeng manapun, sebuah awal yang penuh makna.